Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6 siklus makhluk hidup dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus hidup hewan dan tumbuhan seperti metamorfosis pada serangga, pertumbuhan tanaman dari biji hingga dewasa, dan proses reproduksi. Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati untuk masa depan. Adapun pembahasan materi kita kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Yang kedua, kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan. Yang terakhir, kita akan membahas cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Marilah kita memasuki pembahasan satu persatu, mulai dari daur hidup hewan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Jadi, daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, daur hidup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut tanpa metamorfosis, dan jenis kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Apakah di antara kalian pernah mendengar tentang metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas menjadi hewan dewasa. Selanjutnya, daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis adalah proses perkembangan makhluk hidup, khususnya hewan, di mana terjadi perubahan bentuk tubuh secara bertahap dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya. Metamorfosis ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi tubuh selama siklus hidupnya. Metamorfosis terbagi menjadi dua jenis utama. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Adapun ciri-ciri daur hidup tanpa metamorfosis. Yang pertama, tidak ada tahap larva atau pupa. Hewan langsung lahir atau menetas dalam bentuk yang menyerupai dewasa. Yang kedua, perbedaan utama pada ukuran. Perbedaan antara hewan muda dan dewasa terutama pada ukuran tubuh dan kematangan organ. Yang ketiga, pertumbuhan melalui molting. Beberapa hewan menjalani proses pergantian kulit atau molting untuk memungkinkan pertumbuhan, namun bentuk tubuhnya tetap sama. Adapun tahap daur hidup tanpa metamorfosis. Yang pertama, telur. Proses dimulai dengan telur yang dihasilkan dari reproduksi seksual. Yang kedua, hewan muda. Telur menetas menjadi hewan muda yang memiliki bentuk serupa dengan individu dewasa, tetapi belum matang secara seksual. Yang ketiga, hewan dewasa. Setelah melalui beberapa tahap pertumbuhan, hewan muda mencapai ukuran dan kematangan alat reproduksi. Selanjutnya, daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis sempurna. Dalam metamorfosis ini, bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Terdapat 4 tahap. Yang pertama, telur. Yang kedua, larva atau misalnya ulat pada kupu-kupu. Ketiga, pupa atau kepompong. Keempat, imago atau dewasa. Contoh hewan yaitu kupu-kupu, lalat, lebah. Metamorfosis tidak sempurna. Dalam metamorfosis ini, bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, telur. Yang kedua, nimfa atau mirip dewasa tapi belum sempurna. Yang ketiga, imago atau dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas contoh hewan dengan metamorfosis sempurna.
Ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu, belalang, dan juga nyamuk. Berikut ini Cahya akan memberikan contoh daur hidup dengan metamorfosis sempurna. Hewannya yaitu pada kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Kemudian telur ini akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan. Ulat ini akan mengeluarkan semacam banan sutra untuk melekat pada daun atau batang. Lalu ulat akan melepaskan kulitnya dan akhirnya berubah menjadi kepompong. Kepompong memiliki kulit yang keras. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada banyak jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Beberapa di antaranya ada capung, kemudian ada kecoa dan belalang. Nah, Cahya mengambil contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tahukah kalian daur hidup belalang dimulai dari tahap telur? Telur menetas menjadi belalang muda yang bentuknya mirip belalang dewasa. Akan tetapi, belalang muda belum memiliki sayap. Kemudian belalang muda akan berganti kulit beberapa kali dan akhirnya tumbuh menjadi belalang dewasa. Itulah tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Selanjutnya, daur hidup tumbuhan. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah rangkaian tahapan yang dilalui makhluk hidup dari awal kehidupan hingga mampu menghasilkan keturunan. Proses ini terjadi berulang, menjaga kelangsungan spesies tersebut. Pentingnya memahami daur hidup. Memahami siklus kehidupan, konservasi lingkungan, peningkatan produktivitas pendidikan dan penilaian. Selanjutnya, tahap daur hidup tumbuhan terdiri dari beberapa proses. Yang pertama yaitu biji. Daur hidup dimulai dari biji yang mengandung embrio tumbuhan. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi di dalam bunga. Yang kedua, perkecambahan. Setelah mendapatkan kondisi yang sesuai, air, suhu, dan oksigen, biji akan berkecambah. Dalam tahap ini, embrio bertumbuh, akar dan tunas mulai muncul. Yang ketiga, pertumbuhan. Setelah berkecambah, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan. Batang, daun, dan akar akan lebih besar. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi daur hidup tumbuhan. Yang pertama yaitu air. Ketersediaan air sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di hutan hujan tropis, tumbuhan seperti pohon jati dan meranti dapat menyerap air dalam jumlah besar untuk mendukung fotosintesis dan pertumbuhannya. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber utama energi bagi tumbuhan. Tumbuhan di hutan hujan tropis yang memiliki kanopi rapat beradaptasi dengan ukuran daun yang besar untuk menangkap lebih banyak cahaya. Yang ketiga, nutrisi tanah. Tanah yang kaya nutrisi memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih sehat dan cepat. Tumbuhan yang tumbuh di daerah berbatu atau miskin nutrisi memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dengan cara menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Yang terakhir, suhu. Suhu yang sesuai dengan sangat penting untuk proses fotosintesis dan metabolisme tumbuhan. Tumbuhan yang tumbuh di daerah bersuhu rendah seperti pegunungan beradaptasi untuk bertahan hidup dengan perlindungan terhadap suhu ekstrim. Nah, selanjutnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pelestarian dapat
dilakukan secara habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu cagar alam. Pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ atau dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya di tempat penangkaran. Yang kedua, mengembangkan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai tema 6 siklus makhluk hidup hewan dan tumbuhan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.